selamat datang di Deadline Diaries, podcast ringan tapi penuh makna buat kamu yang pengen lebih produktif, teratur, dan bahagia. Aku Aisyah dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menurut aku ini pasti relate banget sama kalian, yaitu tentang manajemen waktu. Pernah gak sih ngerasa kayak waktu kok cepet banget sih berjalan, tapi tugas kita tuh belum selesai-selesai juga? Pasti relate banget kan? Nah, untuk membahas tema hari ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh teman sekaligus narasumber kita yang akan menemani kita di sesi podcast hari ini. Langsung aja yuk kita panggilin. Halo Aulia, welcome to the show. Halo. Halo Aulia, gimana nih kabarnya? Halo Aisyah, alhamdulillah baik banget dong. Kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik. Gimana nih perasaannya diundang ke sini? Wah, pastinya seneng banget dong bisa ngobrol-ngobrol bareng dan juga bisa sharing-sharing informasi ke teman di rumah. Oke, kayaknya Aulia ini udah gak sabar banget ya buat sharing tips-tipsnya dia pada hari ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke topiknya. Oke, jadi gimana nih kesibukan kamu akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sih aku sibuk ngejalanin kewajiban sebagai mahasiswa aja ya, kayak nugas, terus kadang juga main sama teman, ikut organisasi, terus nugas lagi, terus main lagi, pokoknya gitu-gitu aja deh. Oke, berarti kesibukan kamu akhir-akhir ini tuh lebih ke sibuk sama tugas-tugas kuliah ya? Betul banget. Soalnya tuh kayak dalam seminggu aja bisa ada 5-6 tugas. Wow, itu lumayan banyak loh ya, 5-6 tugas seminggu gitu. Oh ya, mungkin agak sedikit relate ya sama kamu. Sebagai mahasiswa nih, gimana sih menurut kamu seberapa penting sih manajemen waktu? Wah, itu penting banget sih, karena sebagai mahasiswa kan kita punya banyak peran gitu. Kayak ikut kelas mata kuliah, kayak tadi tuh ngerjain tugas yang banyak banget, terus kadang juga ada rapat organisasi. Nah, kalau nggak ada manajemen waktu kan itu bisa jadi bentrok, terus berantakan gitu kan. Nah, bener banget, aku setuju sih, karena banyak ya orang yang udah punya plan, udah punya to-do list gitu, terus udah punya niat yang kuat, tapi ujung-ujungnya malah rebahan, malah scroll sosmed gitu. Aku cerita sedikit ya, karena aku dulu juga pernah ngerjain tugas tuh benar-benar mepet deadline sampai jam 2 pagi gitu loh. Malah tuh nanti aku tuh pusing sendiri akhirnya. Nah, karena tuh awalnya tuh aku santai, malah scroll TikTok gitu. Wah, itu relate banget sih, jujur aku juga pernah kayak gitu. Nah, terkait manajemen waktu ini kan bukan tentang bikin jadwal ya, tapi tentang disiplin, gimana kita susun prioritas, dan gimana cara kita tahu gitu kapan harus istirahat. Nah, kadang tuh kita bukan yang gak mau ngerjain kan, tapi otak kita tuh nyari yang lebih gampang gitu, yang lebih nyaman. Jadi muncul tuh prokrastinasi. Padahal bisa aja tuh tugas kita selesai di waktu yang singkat kalau kita fokus. Oh gitu. Tadi aku tuh sempat dengar kata prokrastinasi. Aku baru tahu loh itu prokrastinasi itu emang tuh apa sih? Jadi prokrastinasi itu kayak kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas gitu loh. Ini ada beberapa faktor yang nyebabin prokrastinasi ini. Kamu tahu nggak penyebabnya apa? Aku tahu, pasti faktornya tuh karena males ya. Bukan karena malas aja loh, tapi ada karena rasa cemas dan rasa stres yang mendominasi gitu. Jadi prokrastinasi ini bisa terjadi. Oh gitu, aku baru tahu loh ada prokrastinasi itu. Oh ya, terus berdasarkan pengalaman kamu nih, kamu pernah nggak sih ngerasa gagal mengatur waktu gitu? Coba ceritain dong. Pernah banget. Jadi waktu semester kemarin tuh, aku kan banyak project UAS gitu ya, dan deadline-nya tuh mepet-mepet. Terus di waktu yang sama, aku juga harus ngerjain project organisasi. Itu beneran bikin kecapean banget, kewalahan banget, dan sempat burn out juga. Jadi dari situ tuh aku belajar manajemen waktu. Jadinya aku bisa nyusun skala prioritas supaya hal-hal kayak gitu tuh nggak terjadi lagi gitu. Oh, berarti kamu sempet juga ya ngerasain yang namanya bentrok deadline, gagal ngatur waktu, bahkan sampai burnout juga loh. Terus gimana nih sekarang biar kejadian kemarin itu nggak keulang? Apa sih tips atau cara yang kamu lakuin supaya manajemen waktu kamu tuh bisa tertata kembali? Biasanya untuk awalan aku bikin to-do list harian dulu. Kayak aku biasanya tuh pakai aplikasi Notion atau Google Calendar.
Nah, selanjutnya buat ngerjain tugas gitu, aku biasanya pakai beberapa teknik. Salah satunya tuh teknik Pomodoro. Kamu pernah dengar nggak teknik Pomodoro? Kayaknya aku pernah denger deh itu di TikTok ya. Cuman tuh aku masih kurang paham gitu loh. Gimana sih cara kerja teknik Pomodoro itu? Simpel banget sih sebenarnya. Jadi kayak 25 menit itu kita kerja. Pokoknya kita selama 25 menit itu harus fokus sama apa yang kita kerjain. Terus nanti kita istirahat 5 menit. Nah, itu udah termasuk satu sesi Pomodoro. Pokoknya setelah 4 sesi, kita bisa istirahat lebih panjang, sekitar 15 sampai 30 menit. Oh gitu, berarti tuh sistem kerjanya tuh kayak menyicil gitu ya, tapi tetap disiplin. Iya, bener banget. Soalnya otak kita tuh suka tantangan yang terukur. Jadi daripada ngomong, aku harus kerjain 10 halaman hari ini. Jadi mending kayak, oke, aku fokus dulu selama 25 menit. Kan jadinya kayak lebih ringan gitu. Bener banget, karena kalau misalnya kita dihadapkan dengan tugas yang banyak gitu, itu tuh pasti kepala kita tuh pusing duluan gitu loh. Padahal kalau misalnya kita mengerjakannya dengan menyicil, itu pasti akan selesai juga. Bener banget. Oke, selain teknik Pomodoro, ada lagi nggak sih teknik yang kamu pakai untuk mengerjakan tugas? Teknik lain biasanya, ada teknik Eisenhower Matrix namanya. Jadi di teknik ini tuh terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penting dan mendesak. Itu contohnya kayak kita ngerjain tugas yang deadline-nya tuh hari ini banget, jadi harus segera diselesaikan gitu. Yang kedua ada penting tapi nggak mendesak. Contohnya mungkin kayak olahraga. Olahraga itu kan penting ya, tapi nggak mendesak, jadi bisalah kita jadwalkan. Cuman jangan diabaikan juga. Terus yang ketiga tuh ada nggak penting tapi mendesak. Contohnya mungkin kayak balas chat atau angkat telepon gitu. Nah, yang terakhir nggak penting dan nggak mendesak. Ini contohnya banyak banget kalau yang sering kita lakuin nih. Misalnya kayak keseringan main HP, scroll TikTok, main games, atau rebahan-rebahan gak jelas. Itu sebaiknya dibuang aja lah. Oke guys, katanya dibuang aja. Berarti semua yang kita anggap penting itu tuh bukan berarti semua itu harus langsung kita kerjain gitu ya. Iya, bener banget. Dan dengan teknik matriks ini juga kita jadi tahu nih mana yang harus banget kita kerjain dan mana yang cuman buat kelihatan sibuk aja. Oke, wah banyak banget nih insight yang kita dapat di hari ini. Tentunya pasti bermanfaat banget nih untuk aku dan juga teman-teman yang ada di rumah. Thank you banget ya Aulia udah mau sharing-sharing tipsnya pada hari ini. Sama-sama Aisyah, aku senang banget dan bisa ngobrol bareng di sini. Semangat juga buat teman-teman yang lagi belajar buat ngatur waktunya ya. Oke teman-teman semua, segitu dulu episode kita pada hari ini. Ingat ya, waktu itu bukan musuh, dia cuma butuh kita kelola dengan baik. Sampai ketemu di episode Deadline Diaries berikutnya. Tetap semangat, tetap